Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Pada hari ini, Sabtu 26 September 2020, saya Christian dari lingkungan Santa Coleta akan membacakan bacaan dan Injil Renungan di bulan Kitab Suci Nasional ini. Saya akan mengambil tema sudut pandang manusia dan Tuhan. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan kita atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah, bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat memukul, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan mari kita lanjutkan dengan Injil pada hari ini. Diambil dari Injil Lukas. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada Injil hari ini, Yesus berkata, dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan anak manusia. Dan hal ini disampaikan kepada para pengikutnya ketika para pengikut sedang mengalami euforia karena Yesus mengusir roh jahat. Ketika para pengikut mendengar perkataan tersebut, para murid menjadi tidak mengerti. Karena di mata mereka dan visi mereka, Yesus adalah seorang yang penuh kuasa. Hal ini sama seperti masa muda yang kita miliki. Banyak hal di mana sudut pandang yang kita pakai dan kita gunakan sebagai jalan hidup kita ternyata hanya sebagai pemahaman pribadi kita. Disampaikan bahwa sudut pandang kita belum tentu sama dengan sudut pandang dan rencananya. Banyak sekali dari kita saat ini menjadikan hidup kita seturut kehendakku dan bukan seturut kehendaknya. Oleh karena itu, pada bacaan pertama hari ini kembali kita diingatkan mengenai sudut pandang kita. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Pada masa mudamu diartikan adalah ketika kita sehat dan ketika kita bahagia. Kita dapat mengenali apakah sudut pandang Tuhan dalam hidup kita, dan kita harus mulai percaya bahwa anugerahnya bukan hanya datang dari hal-hal yang hanya menyenangkan dan kebahagiaan saja, melainkan juga dari setiap langkah dan setiap pergumulan yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Pada akhir renungan ini, saya ingin men-sharingkan sebuah cerita mengenai seorang penjaga gereja. Pada suatu hari, seorang penjaga gereja melihat Yesus yang tergantung tiap hari di atas kayu salib. Dan karena rasa iba yang begitu besar, penjaga gereja tersebut berdoa dan meminta kepada Yesus agar dia dapat menggantikan Yesus di atas kayu salib. Lalu Yesus berkata, engkau boleh menggantikanku di atas kayu salib ini dengan satu syarat. Segala yang kau dengar dan kau lihat, tidak boleh kau ungkapkan pada siapapun. Segera penjaga gereja tersebut menjawab ya, lalu menggantikan Yesus di atas kayu salib. Pada hari tersebut datanglah seorang janda. Di saat yang bersamaan, gereja tersebut juga menerima kedatangan seorang pelaut dan seorang kaya raya. Pada saat si kaya raya selesai berdoa, pergilah dia dengan tergesa-gesa.
dikarenakan ada negosiasi yang sangat penting. Sang janda yang keluar setelah si kaya raya melihat kantung uang yang terjatuh, lalu mengambilnya. Ketika si kaya raya mendapati bahwa ia kehilangan kantung uangnya, ia bergegas kembali dan mendapati kantung uangnya hilang, dan yang tersisa hanyalah si pelaut dalam gereja tersebut. Terjadilah percekcokan antara si kaya dan si pelaut. Melihat seluruh kejadian ini, sang penjaga gereja yang sedang menggantikan Yesus di atas kayu salib menjadi gusar. Dan segera setelah itu melakukan tindakan dengan menjelaskan seluruh kejadian kepada si kaya raya dan si pelaut. Setelah penjelasan itu selesai, si kaya raya mendapati janda miskin yang mengambil kantung uangnya, dan si pelaut berlayar sesuai jadwal. Yang dilakukan penjaga gereja ini baik adanya, tetapi Yesus menatap sedih padanya dan berkata, "Tahukah engkau mengapa hal tersebut terjadi?" Si kaya raya hanyalah berdoa untuk kesuksesannya secara pribadi, menumpuk kekayaan di setiap kesempatan dengan cara yang tidak adil. Sedangkan sang janda hanya memiliki anaknya, dan saat ini anaknya sangat sedang butuh uang untuk pengobatan. Dan sang pelaut yang hari ini berdoa untuk keselamatan berlayar pada hari ini, dan perahunya akan karam dan dia tidak akan selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Ya Bapa, dalam bacaan hari ini kembali Kau mengingatkan kami dalam anugerah yang selalu Kau berikan, baik melalui kebahagiaan yang kami terima maupun melalui segala pergumulan yang kami alami. Bapa, dalam kesempatan ini, pandulah kami untuk mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami sehingga dapat menjadi bejana yang Kau bentuk dan baik bagimu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.